Hati yang selama ini hati yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah SAW tadi, barang mana hati ini baik, barang mana hati ini selamat, maka yang keluar dari jasad seseorang itu pun baik-baik. Kalau hati kita sudah baik, pandangan mata kita pun pasti yang baik-baik. Kalau hati kita baik, tangan kita melakukan pekerjaan yang baik-baik. Kalaulah hati kita sudah baik, kaki kita pun melangkahkan kepada yang baik-baik. Kalaupunlah hati kita ini baik, maka kulli jasad kita ini pun kita kerjakan kepada yang baik-baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besarnya Allah berikan nikmat iman dalam dada kita, sehingga dengan kesibukan kita dalam berdagang, dalam bekerja, kita masih bisa tinggalkan semua itu memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengerjakan sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Entah selesai Jumat ini nanti Allah tambah nikmat itu, entah besok paginya Allah tambah nikmat itu, atau nanti seminggu ke depan, bahkan bulanan sampai tahunan Allah tambah nikmat yang kita syukuri sekarang. Itu bukan urusan kita, tetapi janji Allah sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, Allah berikan nikmat sehat, kita syukur nikmat sehat. Mungkin barangkali di usia kita yang masih muda, berumur 30 tahun, nanti seharusnya di umur 60 tahun kita sudah pakai tongkat. Mungkin disitulah Allah berikan nikmat yang kita syukuri sekarang. Kita masih bisa berjalan melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dengan kuat tanpa memakai tongkat bantuan apapun. Sekiranya di usia muda kita ini kita bersyukur, mata kita masih kita gunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jamaah sekalian, mungkin barangkali di usia 60 tahun nanti mungkin kita sudah pakai kacamata melihat untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, tetapi Allah tambah nikmat itu menjadi mata kita, mata yang makin sehat. Begitulah kira-kira jamaah sekalian.
Wala in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Dan sebaliknya, jikalau engkau tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka terimalah azabku yang sangatlah pedih. Kita tidak tahu azab yang sangatlah pedih ini bukanlah azab yang pedih, tetapi yang sangat-sangat pedih. Allah berikan azab itu kepada kita. Entah selesai Jumat, entah selesai besok kita bekerja, tidak tahu kita jamaah. Tapi janji Allah ini pasti. Maka daripada itu, janganlah kita merubah nikmat ini menjadi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan rahmat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan nanti syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jemaah Jumat yang senantiasa Allah murahkan rezekinya. Adapun kesempatan kali berbagai ini, khatib tidak pernah bosan dan jenuhnya mengajak kepada kita semua, terlebih diri khatib pribadi, meningkatkan karakter keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Intisalu awamiri wajtinabun nawahi, menjalani semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah daging di dalam jasad manusia itu, dan daging itu apabila dia baik, maka yang akan keluar juga akan baik. Apabila daging ini busuk, maka yang keluar juga busuk dalam jasad manusia itu. Apakah itu jemaah sekalian? Yaitu hati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahyal qalbi. Ada sebuah segumpal daging dalam tubuh manusia itu. Apabila daging ini baik, maka yang keluar dari tubuh manusia itu pun juga baik. Dan apabila daging ini busuk, maka yang keluar dalam jasad manusia itu pun busuk. Apakah dia? Wahyal qalbi, yaitu hati manusia itu sendiri. Apabila daging ini baik, maka yang keluar juga baik. Apabila hati kita ini sudah baik jemaah sekalian, maka yang keluar dari jasad kita pun juga baik. Maka khutbah kita siang hari yang berbahagia ini judulnya tentang hati. Dan hati itu menjadi 3 bagian. Yang pertama hati yang selamat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama hati yang selamat jemaah sekalian. Hati yang selamat ini hati yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, barang mana hati ini baik, barang mana hati ini selamat, maka yang keluar dari jasad seseorang itu pun baik-baik. Kalau hati kita sudah baik, pandangan mata kita pun pasti yang baik-baik. Kalau hati kita baik, tangan kita melakukan pekerjaan yang baik-baik. Kalaulah hati kita sudah baik, kaki kita pun melangkahkan kepada yang baik-baik. Kalaupunlah hati kita ini baik, maka kulli jasad kita ini pun kita kerjakan kepada yang baik-baik. Begitulah kalau hati kita ini baik jemaah sekalian, maka pelihara hati kita ini supaya senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nanti ganjaran kepada kita yang menjaga hati menjadi selamat ini?
Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man attaqa bi qalbin salim. Di hari itu nanti tidak guna lagi harta kita, pangkat dan jabatan kita, anak kita pun sekalian yang kita sayangi, yang kita berikan pendidikan, nanti tak guna lagi di hari apa itu? Di hari kiamat nanti. Apa yang berguna? Qalbun salim, hati yang selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hati yang selamat ini nanti ditentukan ketika hari itu? Tidak. Yang menentukan hati yang selamat itu, yang berguna di kemudian hari, ditentukan di hari ini jemaah sekalian. Maka peliharalah hati kita ini supaya tidak menjadi hati yang tidak selamat. Maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, supaya hati kita ini selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati yang sakit jemaah sekalian. Hati yang sakit ini na'udzubillah min zalik. Ketika hati seseorang itu sudah sakit, maka tubuhnya, badannya pun mencerminkan yang sakit-sakit. Dalam arti kata sakit ialah menjelek-jelekkan apa yang keluar dalam tubuhnya sendiri. Kalau hati manusia itu sudah sakit, bertambah harta orang pun dia pun menjadi sakit, bertambah mobil orang dia pun menjadi sakit, bertambah nanti usaha orang dia pun menjadi sakit, pusing memikirkan orang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau sudah hati ini sakit, yang keluar pun dari jasad seseorang itu pun yang menggambarkan yang sakit-sakit jemaah sekalian. Maka pelihara hati kita ini supaya tidak menjadi sakit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu menambah penyakitnya itu. Dalam hati manusia itu sudah ada penyakit. Kalau tidak pandai kita membersihkannya, maka Allah tambah penyakit itu. Maka jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah daging yang segumpal ini, hati ini sudah sakit, sudah busuk, maka yang terpancar dari tubuh seseorang itu mengeluarkan pun yang busuk-busuk. Artinya apa jamaah? Melihat orang senang pun susah, melihat orang susah pun senang. Bagaimana dengan keadaan kita jamaah kalau sudah hati kita ini sudah busuk dan sakit? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, hati yang mati. Ini yang lebih parahnya jemaah. Hati yang sakit masih bisa diobati dengan berzikir, beribadah, membaca Al-Quran kepada Allah. Tetapi kalau sudah hati yang mati jemaah, ini yang lebih sakitnya jemaah. Kita minta doa-doa tak dikabulkan, kita minta pertolongan pun tak diberikan oleh Allah jemaah sekalian. Ada sebuah cerita, Imam Hasan Al-Basrah ditanyai oleh seseorang laki-laki, wahai Imam Hasan Al-Basrah, bagaimana Imam Hasan Al-Basrah doaku tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa doa-doaku tak diterima, permintaanku tak dikabulkan oleh Allah? Sedangkan Allah katakan, Ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa itu. Imam Hasan Al-Basrah mengatakan, mungkin wahai laki-laki, hatimu sudah mati. Pantas doa kita tidak diijabah oleh Allah, permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Hati kita ini mati. Bagaimana jaringan itu tersambung kepada Allah sedangkan baterainya pun sudah mati? Bagaimana hati itu ingin hidup? Kita setiap hari berdoa, bekerja, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi haknya Allah untuk disembah tak kita tunaikan. Makanya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akulah yang engkau sembah dan minta pertolonganlah kepadaku. Artinya apa jemaah? Maka tunaikan dulu haknya Allah untuk disembah dan mintalah pertolonganku kepada Allah. Artinya kerjakan dulu sholat, tunaikan ibadah kita. Ketika azan berkumandang, maka tinggalkan urusan dunia, maka sholatlah kita dulu, tunaikan ibadah kewajiban kita. Apabila sudah konsep seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kita sembah, minta pertolongan kepada Allah, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kita banyak, keinginan kita pun tak sampai batasnya, tetapi ketika Allah panggil kita untuk menghadapnya, kita tidak mau. Wahai jemaah sekalian, makanya jangan kita balikkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan kita balikkan iyyaka nasta'in iyyaka na'budu. Maka perbaharui hubungan kita kepada Allah, niscaya nanti Allah berikan pertolongan. Apa keinginan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apa penyebab hati ini bisa menjadi mati? Penyebab hati ini yang menjadi mati jemaah, yang pertama ialah araftum wallah wa lam tu'tu haqqah. Kamu kenal dengan Allah, tetapi kamu tidak menunaikan haknya untuk disembah. Kita kenal Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan manusia Allah, menciptakan sungai-sungai Allah, pepohonan Allah. Tetapi ketika Allah panggil kita untuk datang kepadanya, tunaikan haknya, kita tidak mau jemaah. Ini salah satu penyebab hati kita bisa menjadi mati dan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang menyebabkan hati kita menjadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Engkau baca itu Al-Quran, tetapi engkau tidak mengamalkan isinya. Kita sering membaca Al-Quran, siang, malam, pagi, petang kita membaca Al-Quran, tapi isinya kita tidak amalkan. Ini juga bisa menyebabkan hati kita menjadi mati jemaah. Yang ketiga ialah akaltum ni'mata rabbi walan tashkuruna. Engkau makan dari rezekiku kata Allah, engkau minum dari rezekiku kata Allah, engkau berjalan di bumiku kata Allah, di atas langitku engkau kata Allah, maka engkau tidak pernah bersyukur kepadaku kata Allah. Maka ini juga bisa menyebabkan hati manusia itu menjadi mati jemaah. Kita makan dari rezeki Allah, kita minum dari rezeki Allah, kita hidup nyawa pun Allah berikan, tetapi kita sombong dan angkuh hidup di atas dunia ini, seolah-olah kita memiliki segala-galanya, seolah-olah kita hidup kekal abadi selama-lamanya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini juga bisa menyebabkan hati manusia itu menjadi mati. Yang terakhir ialah engkau tahu mati itu sebuah perjalanan kehidupan yang nyata, tetapi engkau tidak mempersiapkan mati itu datang kepadamu. Kita tahu jemaah sekalian, berakhirnya hidup manusia itu dengan sebuah kematian, tetapi kita tidak mempersiapkan datangnya mati itu kepada kita. Kita masih berleha-leha mengerjakan dosa, kita masih berleha-leha, umur kita sudah tua, tetapi kewajiban Allah untuk haknya tak kita sembah. Bersedekah kita jarang, membaca Al-Quran pun bahkan sudah tak pernah lagi. Bagaimana kehidupan kita setelah dunia ini jemaah? Ini juga bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada kemalangan yang lebih besar daripada bodoh amatnya Allah kepada kita. Minta doa tak dikabulkan, minta pertolongan pun diajukan, karena akibat hati kita sudah mati. Maka jangan sampai hati kita mati. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
terutama kita sholat jangan pernah kita tinggalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekianlah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Moga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bani ilhadi ila bayani mahya irrasyadi amadda arbaban nuha wa rusyama samsal bayani fi sudril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى من الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.